Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah. Alhamdulillah ala ni'amihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mencibir setiap keadaan yang sampai kepadanya. Maka dia mengucapkan alhamdulillah bagi setiap keadaan itu, baik buruk maupun menyenangkan, baik bahagia atau sempit yang datang kepadanya. Alhamdulillah ala ni'amihi, ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah ala kulli hulin, ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkannya, namun dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun seperti itu, mengikuti jejak langkahnya Sayyidina Khatamul Anbiya wa Imamil Mursalin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini yang terus menerus merasakan kekurangan karena kelemahan, kedhaifan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Maka ketika Munsyiduna Al-Ustaz Ajai menyampaikan kepada kita, atainaka bil fakri yazalina, aku mendatangimu dengan kemiskinan, dengan kefakiran di hadapan engkau, wahai yang maha kaya. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, antumul fuqara ilallah. Engkau itu orang-orang yang sangat membutuhkan, yang gak punya apa-apa di hadapan Allah. Sedangkan Allah yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya, yang tidak akan berkurang kekayaannya ketika kita meminta kepadanya. Dan kita semua yang berkumpul di malam hari ini adalah fuqara ilallah, para fakir, para darwish, para murid-murid ini adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah, khususnya membutuhkan pertolongan-pertolongan rohaniyah dalam perjalanan pengembaraan kita sebagai salik dalam suluk kita di muka bumi ini, untuk menuju kepada Al-Maula. Minad dunya ilal maula, daripada dunia ini kepada Maula, kata Maulana Syekh Nazim. Maka kita memohon kepada Allah dengan kemiskinan, ketiadaan kita, ketidakpunya apa-apa di hadapan Allah, agar kita diperkayakan dengan ilmu, dengan Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Kabani menasihati kepada kita ketika beliau berbicara tentang muhasabah. Muhasabah dia sandingkan dengan ayat Allah yang berbicara, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lihat wahai hamba Allah yang beriman, bekal apa yang sudah kalian persiapkan dalam perjalanan menuju kepada Allah, kepada diri kalian masing-masing. Maka ketika muhasabah ini dibicarakan oleh Syekh Hisham, dia sandingkan dengan ayat ini untuk mengingatkan kepada kita apa yang sudah engkau persiapkan. Karena perkataan muhasabah ini mengingatkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang berbicara tentang hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab nanti. Kata Syekh Hisham, muhasabah ini adalah menghitung-hitung, mengaudit dirimu, melihat-lihat berapa banyak engkau beramal, berapa banyak engkau berbuat yang buruk, dan berapa banyak engkau berbuat yang baik. Engkau perhatikan, katanya orang Arab ketika dia bekerja seharian itu, di waktu asar mereka berhenti sejenak dan pikirkan apa yang sudah aku lakukan dan belum yang aku lakukan. Nah, ketika itu masuklah dia merenung, memikirkan, menghitung-hitung.
Disitulah dia mencapai kepada tafakur. Dan inilah nasihat selanjutnya yang dikatakan oleh Syekh Hisham. Bertafakurlah kalian, renungan dengan renungan yang begitu dalam. Bahkan suatu ketika pernah saya sebagai mutarjem, penterjemah, kadang-kadang ditanya sama Syekh Hisham, bagaimana Nasran menurutmu tentang sohbet tadi? Kadang saya nggak mau untuk menjawab, buat apa kita menilai-nilai perkataan daripada Maulana di hadapan beliau. Saya hanya katakan Masya Allah. Masya Allah apa? Lalu pernah suatu ketika saya katakan, saya takut Syekh untuk merenungkan lebih dalam. Lalu di situ ternyata itu tujuan pertanyaannya dia. Inilah engkau takut untuk berpikir, untuk merenungkan apa yang sudah disampaikan. Sedangkan Maulana Syekh itu menginginkan kita untuk bertafakkur, untuk memikirkan dengan pemikiran yang lebih dalam. Karena di dalam Al-Quran kita diingatkan orang-orang yang bertafakkur dalam keadaan dia berdiri, berzikir, duduk, memikirkan, membentangkan kebesaran Allah tentang alam semesta ini. Nah, ketika kita mulai bertafakkur begitu dalam, kita melihat bahwa begitu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan pada malam hari ini, kita memasuki malam-malam di bulan Syawal. Malam-malam di bulan Syawal yang belum berakhir. Dan Syawal ini dikatakan adalah bulan pemantapan yang kita harusnya semakin hebat, semakin istiqomah, semakin dekat dengan Allah karena kita telah sebulan dibina oleh Allah dalam madrasah ruhaniyah yang di dalamnya para imam mazhab itu menyenangi ketika kita di malam harinya tekun beribadah, pengennya siang harinya pun kita beribadah, jangan sampai kita longgar. Begitu pula habis masuk Ramadan ini, kita masuk Syawal, kita tidak longgar, tapi kita terus semakin mantap. Karena kita diingatkan oleh para ulama, kun robaniyan, laisa ramadaniyan. Kun romaniyan, engkau ini adalah orang-orang rabani, orang-orang rohaniyah, bukan ramadaniyan, bukan ahli-ahli yang menyembah Ramadan, bukan. Maka kita bukan pula orang-orang yang sujud di dalam bulan Ramadan lalu kita longgar dalam bulan-bulan lainnya. Kita terus menjadi robaniyan. Yang dibanggakan pula orang-orang robaniyin ini oleh Maulana Syekh Hisham yang pernah menyematkan Naqsyabandi, Rabbaniyin. Begitu pula kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kita menghidupkan seterusnya bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang disayangi Allah, para sahabat-sahabatku. Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani, dia memiliki 10 perkara yang dikatakan menjadi tahapan-tahapan seorang murid. Namun 10 perkara ini pun bisa menjadi dikatakan adalah perkara-perkara yang harus dibiasakan oleh kita seorang murid ataupun salik ataupun muhibbin, ataupun dia katakan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, yang ketika mulai dalam pengembaraan mereka menuntut ilmu harus memiliki 10 perkara ini. Al-Khutuwatul Asyara, 10 perkara yang diinginkan agar selalu dihidupkan oleh seorang murid agar dia hidup dalam pengembaraannya menuntut ilmu. Dan yang paling pertama adalah istiqomah. Yang 2 diantaranya sudah saya sebutkan, muhasabah dan tafakkur. Dia ada tadhakkur, dia ada inabah, dia ada al-firar, al-itisam, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang kita bisa mengarunginya, atau Syekh Syokib pun bisa menyampaikannya, atau sesiapapun yang sudah mempelajarinya bisa menyampaikannya. Pada malam hari ini kita insya Allah akan memasuki tahapan awal, yakni istiqomah. Istiqomah
dalam bahasa Arab itu berbeda ternyata dengan bahasa Indonesia. Istiqomah dalam bahasa Indonesia dengan huruf K, istiqomah, itu adalah serapan daripada bahasa Arab istiqamah yang pakai huruf qaf. Serapan dari bahasa Arab. Ketika saya bertanya ke beberapa orang apa yang dimaksud dengan istiqomah, mereka pasti akan berbicara amal yang terus-menerus dilakukan, sesuatu yang terus-menerus, sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang tanpa henti engkau lakukan, konsisten. Namun arti sebenarnya bukan itu. Maulana Syekh Hisham tidak berbicara itu, dan para masyaikh lainnya pun tidak berbicara itu. Istiqomah dari akar bahasa Arabnya koma yakumu, bukan begitu Syekh. Yang ini tersenyum, dia selalu ingat dengan tubuh ya tubuh. Ini menurut saya Syekh ini. Nah, jadi istiqomah, koma yakumu, koma itu bangkit. Bangkit. Kita setiap hari bicara ini istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Aku mohonkan jalan. Kebiasaan orang mengatakan jalan yang lurus, tapi mustaqim adalah jalan orang-orang yang mau berdiri tegak. Itu secara harfiah. Nah, berdiri tegak apa di sini? Dia berdiri tegak di hadapan Allah Rabbunallah, Allah Tuhan kami, Allah Ar-Rahman. Dia berdiri tegak di hadapan Allah. Bulan lalu kita mendengar hadis yang mengatakan man qoma Ramadana, sesiapa yang berdiri tegak dalam Ramadan. Kebanyakan orang mengartikannya tarawih. Namun qoma bukan hanya tarawih, bisa sholat-sholat lainnya. Bisa juga kita menghidupkan malam-malam itu dengan berbagai macam amal yang membuat kita dekat sama Allah. Jadi berdiri tegak di sini adalah berdiri tegak taat kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Maulana Syekh Hisham Al-Kabani. Dia mengatakan secara batiniah adalah engkau berdiri tegak di hadapan Allah melawan bisikan syaitan. Itu istiqamah. Atau engkau berdiri tegak di hadapan Allah di jalan yang benar, al-haq, amar ma'ruf nahi munkar. Inilah maksud yang dimaksud oleh Syekh Hisham Al-Kabani. Namun kita rancu dengan perkataan yang dikatakan istiqomah itu amal yang dilakukan terus-menerus. Maka kita sudah seringkali bilang sama saudara-saudara kita yang istiqomah ya. Kita maksudnya terus-menerus ya. Padahal bukan itu. Arti sebenarnya adalah engkau bangkit di hadapan Tuhanmu untuk melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan yang dimaksud dengan istiqomah ini adalah ketika dia mendapatkan ayat alladzina qalu rabbunallah tsumastaqum. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah Tuhan kami, lalu mereka taat atau teguh dalam pendiriannya, istiqomah yakni. Sayyidina Abu Bakar mengatakan engkau tidak menyekutukan Allah. Itu perkataannya dia. Sayyidina Umar berbicara yang lain. Dia katakan yang namanya istiqomah ini adalah engkau taat dan engkau jauhkan kemaksiatan. Sayyidina Utsman bicara yang lain. Kata Sayyidina Utsman adalah lillah. Engkau ikhlas dan lillah. Engkau bersihkan semua amal-amalmu daripada selain daripada Allah. Dan engkau ikhlaskan benar-benar murni hanya untuk Allah. Ini istiqomah kata Sayyidina Utsman. Lalu Sayyidina Ali mengatakan bahwa istiqomah ini engkau jalankan yang wajib-wajib. Dan engkau teguh dalam pendirianmu sampai berjumpa dengan Allah dalam syahadatmu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah. Hasan Al-Basri tabi'in mengatakan yang berbeda. Namun mirip dengan Sayyidina Umar, ya ini amar ma'ruf nahi munkar. Ibn Rajab Al-Hanbali berbicara yang lain lagi, bahwa engkau tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan. Engkau tunggu dalam pendirianmu, istiqomah. Maka Syekh Muhammad Hisham Al-Kabani menginginkan kepada kita murid-murid atau salik ataupun thalabul ilm, para santri
Orang-orang yang menuntut ilmu adalah untuk istiqomah dalam kehidupannya. Istiqomah ini nggak mudah. Nggak mudah. Dikatakan bahwa ini khairun min alfi karamah. Lebih hebat daripada 1000 karamat. Bahkan ini karamat yang paling besar, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istiqomah. Gak main-main. Sayyidina Syekh Abi Yazid Al-Bastami mengatakan, jika engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, tunggu dulu. Lihat bagaimana dia ketaatannya kepada Allah. Ibadahnya kayak apa. Tetap ukurannya bukan keanehan-keanehan dan keajaiban itu, namun ketaatannya kepada Allah, istiqomah. Dan Syekh Hisham mengatakan, bagaimana meraih istiqomah ini? Begitu banyak jalan untuk meraih istiqomah. Namun Syekh Hisham memilihkan kepada kita dengan jalan murakabah. Syekh Hisham berperan penting sekali untuk kita berpesan, maksudnya untuk memahami murakabah ini. Dan murakabah ini dikatakan oleh Maulana Syekh Hisham dimulai dengan yaqazah. Yaqazah ini adalah bangkit. Dan bangkitnya diri kita ini dimulai dengan membuka mata kita, kata Maulana Syekh Hisham. Ketika engkau membuka matamu, engkau tidak lagi tidur. Engkau tidak lagi tertidur. Engkau tidak lagi dalam kelalaian. Namun engkau membuka matamu dan engkau menjadi sadar. Dan engkau sadar daripada kelalaianmu atau ghaflah. Ketika engkau lalai, itu akan menyeretmu untuk melakukan dosa-dosa atau maksiat. Sehingga ketika engkau terjebak, engkau sulit untuk bangkit. Namun engkau mulai dengan membuka matamu dan sadar. Inilah yaqazah, kata Syekh Hisham. Ketika itu engkau mengikutinya dengan murakabah. Murakabah ini adalah engkau merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Senantiasa diperhatikan. Dan ini kita bisa melihat dengan pada hadis yang berbicara tentang al-ihsan. Ya, ini jika engkau belum merasa melihat Allah Azza wa Jalla, yakin bahwa engkau dilihat oleh Allah. Maka ketika kita murakabah ini, ulama memaknainya dengan terus menerus engkau merasa diawasi oleh Allah. Sehingga engkau berupaya untuk terus menerus memiliki ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, Maulana Syekh Hisham memberikan contoh yang sederhana. Namun ini pelajaran yang paling baik. Dan ia menceritakan bagaimana Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, pemuka sufi dari kota Baghdad, yang berkisah tentang murakabah. Dia katakan, suatu ketika aku berjalan di kota Baghdad dan aku melihat seekor kucing yang sedang begitu penuh konsentrasi. Matanya tertuju kepada satu lubang, dan di dalam lubang itu ada seekor tikus. Dan keduanya itu benar-benar konsentrasi begitu penuh. Yang tikus memerhatikan kucing, yang kucing memerhatikan tikus. Kata Syekh Junaid, bahkan sampai-sampai tidak ada bulunya yang bergerak sedikit pun ketika kucing itu memerhatikan lubang yang ada. Ketika Syekh Junaid sedang terpana, tiba-tiba datang di dalam hatinya bisikan yang mengatakan, wahai yang kesungguhannya begitu lemah, jangan sampai engkau lebih lemah daripada tikus itu untuk mencapai tujuannya. Wahai yang kesungguhannya begitu lemah, jangan sampai engkau lebih lemah daripada kucing itu dalam pencahariannya. Ketika terbesit itu, dia terkaget. Dari situ dia mempelajari, inilah yang dimaksud dengan murakabah. Pengawasan, merasa diawasi. Lalu dia katakan, maka sejak itu aku mencapai makam murakabah. Seperti aku dikatakan sukses dalam hal tersebut.
Jadi murakabah ini bagaimana kita memerhatikan, menunggu kedatangan limpahan-limpahan rohaniah yang akan datang mengunjungi kita. Dengan terus-menerus kita merasakan atau memulai dan berupaya untuk memiliki ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan murakabah ini, antum semua mencapai meraih istiqamah, yaitu ketaatan di hadapan Allah Azza wa Jalla, bangkit berdiri di hadapan Allah untuk taat. Jadi bukan sekedar terus-menerus yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia. Jika terus-menerus dalam bahasa Arabnya kita menemukan mudawwamah atau istimrar, dan itu kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang mudawwamah, bahwa ahabbu amalu ilallah, amal yang dicintai oleh Allah, adwamuha wa inqala, yang sedikit namun terus-menerus engkau lakukan. Nah, kita rancu antara mudawamah dengan istiqomah. Istiqomah itu engkau berdiri tegak di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan ketaatanmu. Sedangkan mudawamah, engkau terus-menerus, bahasa Jawanya ajak, bisa konsistensi, bisa tekun. Itu yang dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan kita samakan, keduanya berbeda. Itu istiqomah dalam bahasa Indonesia. Bukan istiqomah yang dimaksud oleh Maulana Syekh Hisham Al-Kabani. Maka ketika kita memahami itu, itulah pintu gerbang kita dalam melangkah, dalam bertakarub kepada Allah, dalam pengembaraan kita menuntut ilmu, menjadi seorang salik yang rendah hati, yang tidak menyombongkan, yang mau mendengar, yang tidak sombong, yang tidak mau mendengar. Seorang salik itu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia bertakarub. Maka istiqomah ini adalah jalan yang pertama dalam tahapan kita yang pertama, dalam menuju pengembaraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minad dunya ilal maula, kata Maulana Syekh Nadim. Maka semoga ini sebagai pembuka bagi kita dalam kajian majelis-majelis kita yang kita mulai kembali di mulai Syawal ini. Mudah-mudahan kita diberikan karunia istiqomah dan diberikan kemampuan untuk senantiasa istiqomah dalam perjalanan rohani kita, dalam menuntut ilmu, dalam takarub, dalam bersuhbah, dalam kebersamaan kita semua ini. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan limpahan-limpahan karunia kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan namanya Al-Jami'. Dia yang maha mengumpulkan kita. Bisa saja kita tidak ada di sini, bisa saja saya tidak di sini dengan Syekh Rudi, namun dia menghendaki saya di sini dengan Ustadz Acai, dengan Syekh Rauf, Syekh Musin dan lainnya. Antum semua ada di sini bukan karena antum, karena Allah yang menghendaki engkau berjalan menuju tempat ini. Sehingga engkau akan dicari-cari oleh para malaikat yang mengumpulkan nama-nama itu, yang mencari-cari majelis-majelis taman surga ini, dan saling berkabar dan mendoakan kita nantinya. Amin ya Allahumma amin. Bisa saja kita tidak di sini dan di luar sana. Allah bisa saja dengan alamani, kata Syekh Nur, untuk menghalau kita tidak di sini. Namun dia berkehendak kita di sini pada malam hari ini. Semoga ini adalah menjadi tanda-tanda bagi kita untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.